Oke, balik lagi ke Era Channel. Kali ini gue akan bawakan lagi konten untuk traveling. Karena di awal bulan Desember 2025 ini, gue dan keluarga kecil gue itu kita traveling dari Jakarta ke Denpasar. Dan along the way kita sempat mampir supaya nggak usah terlalu digeber gitu ya. Perjalanannya kita sempat mampir di Surabaya dan di Ketapang sebelum penyeberangan. Nah, kali ini gue akan bahas hotel yang namanya Ketapang Indah Hotel. Seperti apa? Tonton terus sampai selesai. Let's go! Oke, kita udah sampai di Ketapang Indah Hotel untuk nginap di hari kedua. Kayaknya ini belum sampai akhir di hari kedua ya. Soalnya pasti nanti ada yang minta berenang, ada yang minta ngopi, ada yang minta makan, dan lain-lain. Ya udah, kita masuk aja dulu. Seperti ini hotelnya. Ini hotel kita favorit banget. Bukan yang mewah gimana atau murah gimana, enggak. Tapi kita senang aja sih di sini. Yang pertama, nggak terlalu jauh dari pelabuhan ya. Bahkan dari kita selesai sarapan ya dalam waktu 10 menit itu kalau kita gerak cepat udah bisa sampai di pelabuhan gitu loh. Nggak terlalu lama, nggak terlalu jauh gitu. Suasana oke, harga oke. Selamat sore, mau check in ya. Terima kasih. Ya, tuh tempatnya bagus kan, parkirannya juga luas, dan ini udah deket banget sama Bali, jadi radiasi Bali tuh suasananya nyampe sini kayaknya tuh. Lihat tuh parkirannya kayak gini, ya. Dan sampai detik ini kita sudah berjalan 1078 km. Ya, akhirnya sampai di Ketapang Indah Hotel. Kita masuk, ini lobinya. Barang-barang udah di loading. Ya. Ini area lobby, itu istri gue lagi check in. Ya, sore. Oke. Ya, ini area dalamnya ya. Jadi di Ketapang Indah Hotel ini lu bisa pilih, ada dua tipe sih. Mau yang kamar biasa kayak hotel pada umumnya, atau mau yang tipe cottage. Kita biasanya sih ambil yang tipe cottage ya. Kayaknya kali ini juga gitu sih, karena udah terlanjur enak. Kalau yang tipe cottage tuh ya lebih apa ya, ada privacy dikit ya, nggak juga sih. Tapi ya, emang kita lebih suka yang cottage saja sih. Gitu dibanding yang kamar hotel gitu. Nanti kita sekalian tur kamarnya ya. Sekarang masih proses check in. Ini area untuk nunggu di lobby. Ya, proses administrasi check-in sepertinya sudah selesai, dan sekarang kita menuju ke cottage. Seperti yang udah gue tebak, kita pasti ambil yang tipe cottage, bukan yang tipe kamar regular. Seperti yang gue bilang tadi, parkirannya aja udah ada radiasi nuansa Bali di sini juga nih. Oke, tuh ada banyak cottage-nya.
Istri gue juga nggak mau kalah, lagi ngonten juga. Ini luas banget, tapi kalau malam tuh cukup banyak lampu-lampu penerangannya, jadi nggak spooky ya, nggak serem, nggak takut kesandung juga. Ya, barang-barang juga sudah sampai, diantar langsung. Ini cottage-nya. Oke, di luarnya masih ada area bisa duduk-duduk, bisa ngerokok. Dan ini kamarnya kalau yang tipe cottage. Di sini ada lemari-lemari penyimpanan, ranjang, dan extra bed buat Alicia. Di sini juga ada sofa. Hai Alicia. Hi. We're back here, huh? You with the freak. Oke, kamar mandinya seperti ini. Suasananya kayak semi open ya. Itu di atas tuh. Jadi terang. Oke. Di sini ada shower dan toilet. Oh, 24 jam? Iya, 24 jam. Oke, sekarang kita jalan keluar kamar, mau lihat fasilitas apa aja ya. Yang kita tuju pertama adalah kolam renang, karena gue curigai anak gue udah ngabur ke sini sama emaknya. Ya, pertama sampai ke area kolam. Ini adalah kolam untuk anak-anak. Ada playground kecil dan ada pasir untuk main. Oke lah ya, yang bosan berenang anaknya mungkin bisa mainan pasir, main ayunan di sini, manjat-manjat. Suasananya oke. Dan kita ke kolam utamanya sekarang. Naik sedikit, kita cari tuh dua orang lagi kemana, lagi ngapain. Nah, kan seperti yang gue duga, udah nyemplung, udah nyelam. Nah, di dekat kolam renang utama ini kita bisa lihat laut guys, dan yang di kejauhan itu udah Pulau Bali. Besok kita nyebrang ke sana. Oke, kolamnya cukupan lah ya, nggak kecil-kecil amat. Di sini ada bar dan resto, kita bisa pesan-pesan cemilan, kopi, dan lain-lain. Dan ini pemandangan ketika malam hari ya. Kita sempetin jalan-jalan sebentar, muter-muter di area kompleks hotel ini. Cukup luas tempatnya.
pagi harinya kita sarapan di Marlin Resto. Yuk kita kepoin ada apa aja di Marlin Resto ini. Yang pertama ada pastries area. Lanjut dari pastries area, ini ada menu makanan utama ya, main course area. Lengkap tuh sampai ada kerupuk, sambal, dan lain-lainnya. Ada nasi putih, udah pasti sih. Ada nasi goreng. Dan menu-menu lauk lainnya khas Indonesia. Di balik area pastry ada area untuk roti ya, bread station. Lu bisa manggang roti juga di situ. Sekilas gue lihat ada puding juga. Area berikutnya tuh pasta dan egg station. Lu bisa minta pasta macam apa, mau pakai bumbu apa, telur juga bisa minta macam-macam deh. Di sebelahnya ada pancake corner. Nah, ini lu bisa customize, kasih selai, kasih coklat, dan lain-lain. Berikutnya ada drink station, ya. Berbagai minuman, mau dari air putih, infused water, kopi, dan lain-lainnya bisa tinggal minta aja atau ambil sendiri. Nah, yang menarik nih, ada local delicacies. Jadi, makanan-makanan lokal nih, kayak ayam kesrut Banyuwangi gitu ya, itu tersedia di sini. Dan kita dilayani untuk diambilnya. Ini apa nih? Soto ayam. Sebelahnya masih ada lagi nih, ada 3 menu ternyata. Nah, ini khasnya daerah sini kayaknya nih. Nasi tempong atau tempong. Coba tulis di kolom deskripsi. Di kolom komentar kalau lu tahu. Ini area indoor ya, areanya terbagi 2, indoor dan outdoor. Nah, di sini ada bubur dan gorengan, serta disediakan juga sambal-sambalnya. Mantep. Nah, tuh ada bubur-bubur lokal ya, bubur manis ya, pakai santan, kayak bubur kacang hijau. Itu dikasih gula aren juga, ada bubur pandan. Gorengan hari itu ada ubi sama tahu. Menyenangkan sih untuk breakfast-nya. Ini area outdoor-nya, walaupun dia outdoor disediakan kipas ya, jadi nggak terlalu panas. Dan kalau kita jalan sedikit, nah kita bisa lihat tuh Pulau Bali dari tempat kita sarapan. Ya, yang di sana itu Pulau Bali. Ya, setelah check out dari Ketapang Indah Hotel, sekarang kita menuju ke penyeberangan untuk nyebrang ke Bali. Seperti yang gue bilang nih, dari hotel ini ke penyeberangan tuh deket banget ya, mungkin jarak 10 menit udah sampai. Jadi itulah salah satu dari sekian banyak alasan kita selalu balik lagi dan balik lagi ke sini. Kalau dibilang hotel yang lebih oke secara kamarnya, kemewahannya sih pasti banyak ya, tapi itu jauh. Harus ke mana, kota apa? Banyuwangi ya. Nah, kalau ini kan deket banget nih. Ini keluar kalau menurut peta itu paling 2 kilometer dari tempat kita penyeberangan. Yuk kita kasih tiket dan keluar. Halo, pagi. Terima kasih. Mari. Nah, keluar sini kita tinggal belok kanan. Oke, jadi udah lihat ya hotelnya seperti apa, fasilitas gimana. Kalau lu bertanya, Ketapang Indah Hotel itu
buat siapa? Cocoknya buat konsumen seperti apa? Kalau menurut gue sih mungkin buat orang-orang yang kayak gue, yang mau nyebrang ke Bali tapi males paginya harus nyetir jauh lagi. Atau orang-orang yang pingin menikmati cottage atau suasana yang masih enak gitu ya. Dia deket laut kan ya. Jadi udaranya masih udara laut, suasananya bersih, kamarnya juga oke gitu ya. Jadi untuk sekedar stay semalam kayak gue atau untuk stay beberapa hari emang jadi destinasi wisata itu oke gitu. Anak-anak pun ya kayak anak gua itu seneng banget karena di situ disediakan kolam renang yang cukup baik gitu ya. Ada kolam anak-anak, ada tempat pasir-pasir untuk main. Jadi kayaknya sih cocok nih untuk sekedar liburan keluarga atau untuk tempat transit kayak gua. Nah, cottage yang gue dapet itu yang di video ini tuh harganya tuh sekitar 900 ribuan. Tapi itu juga karena gue mesennya agak mepet sih. Dan semua harga yang gue mention di video ini tuh bergantung pada banyak hal ya, namanya harga ya. 1, lu seberapa mepet mesennya. 2, lu mesen dari mana. 3, itu high season atau enggak. Nah, kalau yang mau dapat harga bagus, gue punya rekomendasi nih. Gue punya seseorang tempat gue biasa mesen hotel namanya Mbak Rahmi. Itu keluarga gue udah bertahun-tahun ya menggunakan jasa Mbak Rahmi dan kita sangat happy sih. Harganya pun sangat kompetitif. Itu boleh kalian boleh cross check ya. Untuk kontaknya Mbak Rahmi gue taruh di kolom deskripsi. Oke? Oke lah. Thank you buat yang sudah menonton sampai selesai. Ditunggu like-nya, komennya, share-nya, dan buat yang belum subscribe, subscribe ya. Oke, sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya. Bye-bye.